Saudara, kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur tentu saja melahirkan luka mendalam, tidak hanya bagi korban yang selamat, tetapi juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Salah satu yang menjadi korban adalah saudari kita, Vika Agnia Pratiwi, dan saya sudah bersama dengan Mbak Nina Monika, kakak kandung ya, dari Mbak Vika almarhumah. Sebelumnya terima kasih Mbak Nina sudah meluangkan waktunya. Tentu kecelakaan di stasiun Bekasi Timur ini menjadi duka kita bersama Mbak, dan seluruh keluarga Kompas TV mengucapkan turut berbelasungkawa Mbak. Terima kasih Mas. Atas peristiwa yang terjadi. Saya ingin konfirmasi Mbak Nina, almarhumah Vika Agnia Pratiwi ini baru bekerja di Jakarta ya Mbak ya, selama kurang lebih 6 bulan. Iya, dari November tahun kemarin. Dan setiap hari dari Cikarang Barat ke Jakarta menggunakan? Iya, naik KRL. Ada mungkin pertimbangan moda transportasi yang dipilih Mbak saat itu oleh almarhumah? Karena kan kerjanya di Jakarta ya, jadi yang paling dekat ya udah lewat KRL karena rumahnya dekat stasiun juga kan. Mbak, saya di sini lihat foto, boleh saya tunjukkan ya? Oh iya. Ini foto dari almarhumah, betul ya Mbak ya? Iya benar, adikku itu. Vika Agnia Pratiwi, umurnya Mbak? Umurnya sekarang 23 tahun. 23 tapi tahun. bulan ini berarti bulan Mei ini 24 harusnya, tapi nggak nyampe. 19 Mei dia ulang tahun. Saya izin tanyakan, ketika hari itu ataupun tanggal 27 April terjadi dan sampai Vika tak kunjung pulang ke rumah, saya izin tanyakan ceritanya saat itu seperti apa Mbak? Ya paling karena kaget aja sih, sampai jam setengah 10 malam kan belum sampai rumah kan. Setengah 10 malam belum sampai rumah? Setengah 10 belum sampai. Kira mungkin lagi makan di luar atau gimana. Oh ya udah, duduk lihat sosmed, lah ada kecelakaan. Ya udah langsung kepikiran di situ sih. Terus ya langsung minta tolong sama tetangga-tetangga yang lagi ngumpul di depan buat anterin ke stasiun Bekasi Timur. Setelah Mbak Nina ke stasiun Bekasi Timur, saat itu kondisinya di sana seperti apa Mbak? Mungkin bisa di... Chaos sih, yang jalannya udah pada ditutup, mobil ambulan udah berjejer panjang, suruh diarahin ke posko. Ya udah, belum ada daftar korban, cuman dikasih list rumah sakit yang bisa dikunjungin gitu kan. Udah kita bareng-bareng mencari tuh, karena adikku sama suaminya juga ikut, sama kita juga sama tetangga datang, jadi dibagi-bagi timnya. Saya dapat informasi bahwa, mohon maaf, tapi ada barang yang ditemukan milik almarhumah, betul? Iya, Selasa pagi. Barang yang ditemukan itu apa Mbak? Tas, isinya laptop. Sama, iya bekerja, sama ya udah, sama barang-barang yang dia bawa. Tapi sampai detik itu, apakah keluarga dari almarhumah Vika ini sudah mendapatkan kejelasan ataupun informasi di mana sesungguhnya Vika seperti apa kondisinya saat Masih belum sih, baru nemu tas doang kan. Terus cuman kayak adekku kayak mikir, oh itu jasad terakhir yang 3 diangkat itu adekku, cuman kan belum tahu kan itu fixnya seperti apa, tapi dia menduganya itu kakaknya yang diangkat itu, dipakai kantong jenazah. Dan kabar duka itu datang Selasa sore Mbak. Iya. Ketika pihak dari RS Polri menyebutkan identitas dari 10 korban meninggal dunia, dan almarhumah ini menjadi salah satunya. Itu momen pertama Mbak Nina mengetahui bahwa, mohon maaf, almarhumah menjadi korban, atau sebelumnya sudah mengetahui? Sebelumnya kan disiapin barang pribadi sama lainnya ya, terus ya udah sama tes DNA kan pas aku kesana. Ya udah semuanya cocok. Ada pengumuman 4:30, ya udah fix itu adik aku. Jadi kayak tanda terima jenazah lah, peti gitu, sama barang-barang yang ada melekat sama dia gitu. Vika itu lulusan Universitas Lampung Iya. dengan nilai cum laude. Iya, masih pengen S2. Soalnya pinter orang. Hobinya belajar. Nggak apa-apa.
Saudara, setelah kejadian pada tanggal 27 April 2026, sejumlah barang milik almarhumah Vika ini sudah dikembalikan kepada pihak keluarga, dan ini adalah laptop yang sehari-hari digunakan oleh almarhumah. Bisa dilihat ya, ini kondisinya sudah patah, sudah tidak berbentuk secara wajar, yang menggambarkan bahwa betapa kencangnya tabrakan kereta yang terjadi saat itu. Ini mungkin lebih jelas ya, bagian belakangnya juga sudah porak-poranda. Pihak keluarga tadi mencoba untuk mungkin menyimpan ya sejumlah file yang masih ada di laptop ini. Secara internal kita ada evaluasi, kemudian yang pertama kita juga melakukan pendekatan adalah perbaikan mental dari frontliner, masinis dan yang lain, mengingatkan SOP, kemudian juga memberi support mental ya, karena perjalanan kereta api harus jalan nih. Selama proses investigasi masih ada pembatasan kecepatan di lokasi, kemudian menutup sementara dengan alat sementara untuk perlintasan yang liar tersebut, supaya kita mengantisipasi hal yang sama terjadi. Tetapi terkait dengan proses SDM selama kejadian, prasarana, sarana, persinyalan semuanya itu kami serahkan sepenuhnya ke KNKT.